Terkait dengan hal ini kami akan mengkaji kalahnya pemerintah di Pengadilan Negeri Palembang dan juga kira-kira apa strategi dari pemerintah ke depannya terkait dengan hal ini. Maka itu kami sudah hadirkan di sini. Sudah ada Pak Yasmin Ragil Utomo selaku Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup dari KLHK. Selamat pagi Pak Ragil. Selamat pagi. Dan di sebelahnya juga sudah ada Kang Asep Iwan Iriawan selaku pengamat hukum. Selamat pagi Kang Asep. Selamat pagi. Nah mungkin ke Pak Ragil dulu. Kemarin itu mantan anggota KY yaitu Taufikur Rahman Syahuri mengatakan begini Pak Ragil, bahwa dia melihat tampaknya pemerintah ini kok tidak serius begitu ya dalam menghadapi hal ini, menghadapi kasus hukum ini. Nah, dia juga mengatakan bahwa ini kayaknya pengacara yang disiapkan oleh pemerintah ini sebetulnya kurang kompeten untuk menghadapi sebuah perusahaan dengan modal yang sangat besar. Apa tanggapan Anda mengenai hal ini? Iya, kalau terkait dengan kuasa hukum, tentunya di situ juga sebenarnya kalau kita proses peradilan adalah bagaimana kita juga bisa membuktikan ya terkait dengan gugatan yang kita lakukan. Jadi intinya adalah sekarang kalau itu adalah fakta-fakta sudah disampaikan, kemudian terakhir adalah bagaimana keyakinan hakim, kan di situ letaknya juga hakim. Jadi kita tentunya di situ sebenarnya tidak perlu dipersoalkan terkait dengan kuasa hukum karena kita bicara adalah berdasarkan fakta. Fakta itu ada fakta lapangan, fakta kaitan dengan fakta hukum, itu juga sudah disampaikan. Kalau kita bicara kaitan dengan fakta terkait dengan masalah lapangan, itu juga di situ ada ahli. Ahli yang juga memang ke lapangan dan membuktikan ada fakta-fakta di sana. Kemudian yang kedua adalah ada ahli hukum yang juga di situ melihat dari sisi bagaimana sisi hukumnya terkait dengan masalah kebakaran itu. Jadi itu tentunya tidak perlu dipersoalkan lagi dan yang jelas kita ini bagaimana kita bandingnya. Karena itu tadi pertama adalah kita melihat bahwa masalah putusan pengadilan ini nampaknya itu kita masih pertanyakan karena ada berbagai persoalan yang kita hadapi di situ adalah bahwa kita dikatakan bahwa gugatan kita itu adalah prematur misalnya. Ya. Bahwa prematur itu adalah gugatan harus dilakukan misalnya di luar pengadilan dulu, baru pengadilan. Dan ini kan juga sebenarnya tidak salah dengan Undang-Undang 32 2009 bahwa penyelesaian itu tidak harus ya di luar pengadilan dulu. Itu pilihan. Jadi kita bisa langsung adalah ke pengadilan. Ya, jadi itu dikatakan prematur ini yang tidak selaras dengan undang-undangnya. Okay. Kemudian di situ dikatakan bahwa kita tidak melibatkan daerah. Jadi di undang-undang sebutan memang dan pemerintah daerah misalnya. Nah, padahal ada keputusan Mahkamah Agung menyebutkan bahwa di situ dan diartikan adalah alternatif. Ya. Jadi malah justru dicontohnya adalah bisa dan atau, berarti bisa alternatif kumulatif. Dan semuanya itu sebenarnya kita kan punya jurisprudensi. Sebenarnya sudah ada putusan Mahkamah Agung, PT Kalista Alam, yang kita juga dimenangkan 366 M. Sebenarnya kalau kita bicara masalah kasus kebakaran, ya perkara kebakaran, sama motifnya. Jadi kenapa itu tidak melihat dari sisi kaitan dengan udah putusan sebelumnya. Jadi ini kita belajar di sana, termasuk kita ingin meyakinkan hakim, kita adalah melakukan di situ ada sidang lapangan. Pemeriksaan setempat ya Pak. Betul, ya. Sedang di tempat. Sedang di tempat. Jadi itu kita lakukan karena apa? Supaya yakin hakim bahwa di situ adalah terkait dengan sidang yang di pengadilan dengan di lapangan. Nah, ternyata kesimpulan jadi beda. Jadi dilihat saat ini, ya tentu berubah. Iya, kita memperlihatkan bahwa itu kondisi saat dulu seperti ini, sekarang seperti ini. Baik. Nah, ini nggak dilihat. Misalnya terkait dengan dulunya nggak dilihat, yang dilihat sekarang. Baik. Ya kalau dari itu ya tentunya ya sekarang sudah hijau ya, tapi hijau itu karena apa? Nah, itu yang tentunya kita harus melihat secara saintifik karena masalah lingkungan itu adalah harus berdasarkan saintifik ya. Baik, Kang Asep mau menanggapi? Ya, gini. Kalau dasar gugatan selalu kan perbuatan melawan hukum. Apakah PT tersebut perusahaan tersebut melakukan perbuatan melawan hukum? Ya. Ini perkara perdata, kebenaran formal. Jadi ketika beliau mengajukan gugatan harus dibuktikan dengan alat-alat bukti yang diajukan. Nah, jadi hakim dibatasi oleh alat bukti itu. Cuma kan sayang ketika hakim mempertimbangkan bagaimana dasar gugatan depositanya kemudian alat buktinya apa. Sayang pertimbangannya kita
persaksikan di media sosial kan. Itu yang kita catatan pertama. Catatan kedua, ini perkara kebakaran hutan. Ketika kebakaran hutan itu tidak hanya menyangkut lingkungan hidup, menyangkut juga undang kehutanan, menyangkut juga tata ruang, itu juga perkebunan. Oke lah kita batasin. Beliaulah kita apresiasi kepada pemerintah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengajukan gugatan. Dan di Undang Lingkungan Hidup gugatan tidak hanya disajikan pemerintah daerah, organisasi lingkungan hidup, peran masyarakat, hak masyarakat, juga gugatan administrasi. Artinya apa? Bahwa ini dimungkinkan gugatan berbagai yang kata beliau tadi kumulatif. Semua bisa dimungkinkan kumulatif. Artinya apa? Biarlah sekarang kita hormati putusan pengadilan dengan segala catatan-catatan kita. Dan memang harus dieksaminasi dan anotasi. Masyarakat publik berhak tahu. Karena kan kita kalau saya aneh itu apa? Ketika hakim berkomentar, hakim itu prinsip, ingat Mbak Marisa ya. Hakim tidak boleh komentar terhadap putusannya. Kalau hakim komentar atau menjelaskan terhadap putusan, berarti putusan tidak jelas. Karena hakim itu tertuang dalam putusannya, terurai. Kita lihat pertimbangannya, karena sampai saat ini pertimbangannya belum ada, kita belum bisa komentar lebih jauh, hanya mendengarkan waktu diucapkan kan. Kita berhak pengen tahu, tapi kan dari kalimatnya jelas. Sekarang ini, alat bukti di samping 5 alat bukti, ada alat jurisprudensi, pengetahuan hakim. Hakim pasti tahu kok. Selama kebakaran ini kan minimal hakim tidak bisa terbang dari kampungnya, entah dari Medan kayak ke Palembang, ada kerugian. Itu kan kerugian nyata. Pada waktu material nampak. Di Palembang itu pasti, tidak hanya Palembang, ada Riau, ada Jambi, dan seterusnya kan. Pasti ada jangkrik, ada ayam hutan, ada harimau. Ini bicara mengenai ini ya, alasan keragaman hayati. Ada perbuatan melawan hukum. Ya, karena apa? Perusahaan yang mengelola di wilayah itu harus bertanggung jawab terhadap, katakanlah bahasa sederhananya, kekuasaan di wilayah dia kelola. Ketika di wilayah itu terjadi sesuatu, ada kelalaian yang menyebabkan kerugian, itulah PMH di perdata. Nah lantas kan kemarin itu kan yang menjadi pertimbangan adalah karena kehilangan keanekaragaman hayati itu tidak dapat dibuktikan begitu. Dan langsung saja 7,8 triliun itu ya sudah ditolak gugatan perdatanya. Maka tadi saya katakan kan, harusnya kan hakim tahu. Tidak mungkin tidak flora fauna yang hilang di situ. Minimal kan jangkrik kebakar, minimal ular, minimal itu barang-barang lakaya, kodok. Nah itu kan jelas, masa nggak ada? Oke lah soal nilai 7, sekian nggak terbukti. Tapi minimal kan ada barang-barang yang harusnya itu milik publik ya, yang hilang. Entah 2 juta, 3 juta, kenapa enggak? Itu jelas kok perbuatan melawan hukum. Kenapa? Karena ada terjadi kerugian di situ. Berarti kalau misalnya melihat kasus ini, Kang Asep, problemnya selama ini bukan masalah kekuatan pengacara dari pemerintah itu. Sekali lagi, siapapun pengacara belajar hukumnya sama. Ya, masalahnya apa sekarang kan? Ketika si penggugat menyampaikan gugatannya, ini buktinya, lawan mengajukan jawaban, ini buktinya, tergantung pertimbangan. Maka sebenarnya ketika lihat pertimbangan hakim, walaupun selintas ngomong mengatakan itu besok tumbuh lagi, ditanami pohon apa namanya Pak? Akasia. Itu kan keterlaluan. Hakim itu bahasa sayanya, bahasa agak teknis ya. Harus pertimbangan secara logos, etos, patos. Artinya kalau di perdata, dalil penggugat apa, dalil tergugat apa, yang belum terbukti apa, ini buktinya apa. Dalil semua sudah dibuktikan. Apa yang persoalan? Anda perbuatan melawan hukum, menyebabkan kerugian, ditunjukkan oleh beliau, ini buktinya. Itu aja sederhana. Perdata itu paling gampang, ya. Itulah yang sebenarnya orang, karena saya itu ngajar perdata sebenarnya. Ini loh. Nah, kenapa pertimbangannya besok bisa tumbuh lagi? Kan masalahnya, emang kodok mati itu bisa hidup lagi? Enggak kan? Apa jangkrik yang paling kamu jadi titik beratnya sekarang berarti ada di hakim? Ya, dengan segala hormat maaf ya, itu titik beratnya sekira kenapa sih hakim pertimbangan itu? Ya, itu kan ada sesuatu bagi saya tanda tanya. Maka sebenarnya publik berhak toh di undang lingkungan, undang kehutanan ya untuk mengetahui. Maka saya bilang, oke lah kita hormati putusan pengadilan. Biarlah beliau banding, nanti kita memori bandingnya kita lihat keberatannya di mana, dihormati dan kita berharap kalau tidak salah ketua pengadilan tingginya ahli hukum lingkungan, sahabat saya, saudara Naomi. Nah, mudah-mudahan dia ilmunya benar terapkan. Istilah saya, mudah-mudahan hakim tingginya mendapat topik dan hidayah sampai Mahkamah Agung. Satu itu. Di lain pihak yang ingin saya katakan, ini perkara kebakaran hutan yang saya katakan tidak lingkungan hidup. Lingkungan hidup juga ada pidananya. Tolong yang berwenang pidana proses. Ini korporasi bisa kena. Ada undang-undang kehutanan, Undang-Undang 18 2013. Walaupun dengan segala kekurangannya. Karena undang itu ada kekurangan saya kritisi ya, karena berapa kali saya kritisi. Di situ korporasi bisa kena. Cuman sayang, di undang itu kan sejak udah berlaku 2015 Agustus, ada LP3H yang belum terbentuk, harusnya sudah terbentuk. Jadi nanti ada kejahatan kehutanan, tidak kehutanan itu ditangani bukan oleh kepolisian, tapi oleh LP3H yang harus sudah terbentuk. Sayang Presiden belum membentuk LP3H. Ya di situ ada kepolisian, ada kejaksaan, dari penyelidikan, ada satuan tugas menyelesaikan sampai hakim kehutanan. Tapi kalau tanya hakimnya, saya nggak tahu hakim kehutanan. Jangan-jangan hakimnya adalah orang hutan. Iya, kalau misalnya undang-undangnya ada. Kalau misalnya Parlas Nababan, apakah Anda tahu rekam jejaknya? Apakah dia punya kalau rekam jejak kita nggak tahu, ya soalnya tapi dia punya sertifikat lingkungan. Nah, dulu memang ada politik hukumnya. Sepengetahuan saya Pak, ketika kita belajar hukum lingkungan ke Australia dan beberapa negara angkatan kita tuh, memang politik hukumnya supaya ada sertifikat lingkungan. Artinya setiap hakim tuh ketika menangani perkara niaga, dia punya sertifikat niaga. Ketika dia lingkungan, ketika perkara punya. Nah, maksudnya apa? Ada spesialisasi. Artinya ketika hakim menangani lingkungan, dia
dia pernah belajar lingkungan. Walaupun hakim dianggap tahu hukum isu Renopin. Tapi kalau kayak gini kan jadi bahan tertawaan. Dia tahu nggak bahwa hukum lingkungan tuh ada strict liability, tanggung jawab mutlak di pasal 88. Ada kesalahan dan perusahaan, bahkan dulu di dalam lingkungan ada pembuktian terbalik. Ketika kita gugat yang menyebabkan kita gatal-gatal, bukan saya yang membuktikan, tapi perusahaan membuktikan bahwa perusahaan itu tidak menyebabkan dampak lingkungan. Ini juga sama, bahwa saya tidak menyebabkan. Tapi kan fakta tahu bahwa kebakaran hutan ini dilakukan oleh pemodal-pemodal yang punya kekuatan politik. Sekali dan terkaitan dengan kekuasaan, saya berani mengatakan. Ya susah kita menghadapi orang-orang yang punya perusahaan, yang punya modal, yang punya kekuatan politik. Yang dihadapi siapa ini? Nah kalau misalnya faktanya seperti itu, berarti strategi dari pemerintah ke depannya, terutama pemerintah sudah memutuskan juga untuk naik banding, apa saja Pak Ragil? Ya tentunya kita dalami dari putusan yang ada. Di situ kan tentunya adalah bagaimana titik-titik yang menjadi dikatakan itu adalah kita yang ditolak itu tadi. Karena dari titik-titik itu adalah bagaimana kita menyikapi untuk memperkuat. Ya karena bagaimanapun kita memang kalau dari sisi apa yang kami sampaikan dalam sidang maupun dalam kesimpulan di situ sebenarnya sudah cukup jelas. Jadi apa yang diputuskan itu bertentangan semua. Jadi itu juga sebenarnya apa yang menjadi putusan itu pertimbangannya itu diambil pertimbangan dari tergugat saja. Jadi bukan pertimbangan dari penggugat. Jadi tentunya kan balance kalau begitu. Karena hakim itu semertimbangan dalil penggugat apa buktinya ini, dalil tergugat buktinya ini. Nah hakim punya simpulan. Nah kalau hakim mengambil kesimpulan dari salah satu pihak itu ada kesalahan. Ada ajas hukum audi et altram partem, mendengar kedua belah pihak. Artinya apa? Ketika pihak beliau berpendapat, pihak lawan berpendapat, hakim harus pertimbangkan dalil mana yang ada dikuatkan dengan buktinya, dalil mana kuat buktinya. Ini kalau tadi kata penjelas beliau hanya pihak tergugat yang dipertimbangkan dan dibenarkan seolah copy paste menguatkan dalil tergugat, itu ada kesalahan fatal. Maka saya pikir ada karena di undang-undang lingkungan maupun ada partisipasi publik termasuk media, saya kira ketika perusahaan dapat harus dieksaminasi. Itu ada eksaminasi itu dan dianotasi sehingga publik tahu. Ya itu hak publik dong. Ketika ada putusan ABCD ternyata tidak masuk logika publik, apalagi logika hukum, bagaimana hakim menarik kesimpulan ada kesalahan, saya kira publik berhak tahu. Karena ini milik publik. Nah kalau misalnya kita menghadapi hakim yang modelnya seperti ini gitu, yang hanya mendengarkan satu pihak, lantas bagaimana pemerintah ya itu kalau secara hukum kemampuan teknis justisianya dipertanyakan, karena itu betul-betul beliau harus banding. Mudah-mudahan hakim banding membatalkan, kita berharap sampai dan dikuatkan oleh MA, itu yang kita harap. Tapi kalau ini didiamkan sekali lagi ya akan berbahaya. Kejahatan lingkungan tidak hanya secara perdata pidana atau secara tun akan didiamkan. Sekali lagi kejahatan ini tidak hanya kejahatan ya, kerugian perlawanan hukum tidak hanya di Palembang, kita tahu kan. Dari atas sampai bawah Pulauan Indonesia itu dulu kan bakar hutan tidak Sumatera, Kalimantan. Maka saya bilang tidak hanya itu. Saya minta juga mendekat, tapi semua biayanya ada enggak? Harus gugat semua di wilayah itu, tidak hanya Palembang, sama-sama tadi. Masyarakat mengajukan gugatan, tapi dan kepentingan juga sama, tidak hanya di wilayah Palembang, di wilayah-wilayah lain. Termasuk tadi gugatan kan tidak hanya gugatan biasa yang diajukan dia, ada gugatan class action, ada citizen lawsuit, itu dilakukan oleh masyarakat, terutama pemerhati lingkungan, walhi gitu kan. Iya, sebenarnya kalau terkait dengan gugatan itu, sebenarnya kawan-kawan walhi juga akan sudah mempersiapkan ya terkait apakah itu class action atau mungkin menggunakan hak gugatnya sebagai LSM, kan itu ada hak gugat organisasi lingkungan hidup. Jadi sebenarnya bisa menggunakan semua. Kalau pemerintah memang terbatas pada kerugian lingkungan, itu sesuai pasal 99. Jadi tidak bisa kita menggugat atas nama masyarakat. Tetapi di situ adalah bisa saja misalnya masyarakat itu adalah menggunakan hak gugat yang intervensi ya. Intervensi dari apa yang kita lakukan. Cuma ini kan sudah putusan. Tersendiri bisa nanti. Tersendiri ya, tentunya bisa. Dan itu juga kawan-kawan LSM sudah melakukan. Dan kami juga apresiasi dengan kawan-kawan yang mendukung kami, karena itu adalah untuk perjuangan lingkungan. Karena di situ kan sebenarnya ini adalah suatu kelalaian atau mungkin kesengajaan dari pihak penanggung jawab, jadi perusahaan, itu tidak melaksanakan kewajiban. Kan sebenarnya kewajiban di situ adalah misalnya di Undang-Undang Lingkungan Hidup sebenarnya setiap ya penanggung jawab usaha itu adalah wajib untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup. Melestarikan fungsi itu apa? Misalnya di sana adalah tadi lahan gambut ya pada umumnya. Itu bagaimana bahwa gambut itu fungsinya masih ada. Jadi dimanfaatkan boleh, tetapi intinya adalah dimanfaatkan tidak kemudian merusak. Ya kebakar itu kan rusak. Jadi dibakar itu kan gambut itu menjadi rusak, ya. Memang itu subur. Tapi subur di situ adalah karena ada hara, unsur hara di situ. Karena itu adalah mengandung kayak pupuk gitu. Kemudian kaitan dengan masalah nanti hama tanaman. Itu kan
mati ya. Betul. Tetapi kita bicara ke hati, keanekaragaman hayati, semua hilang. Ya. Jadi Itu kalau butuh kebakar sekian tahun semua hilang. lamanya. Iya. Jadi gambut sendiri itu pemulihannya mungkin kalau boleh dikata sulit dilakukan. Ahli sendiri mengatakan itu hal yang sulit ya. Jadi dikatakan kembali apalagi ke semula. Ya. 50% Dan itu kerugian. Baik. Iya. Baik. Nah, kalau misalnya tadi kan Kang Asep juga sudah mengatakan gitu, kita tuh ya sebenarnya tidak hanya harus fokus di Palembang saja, di mana-mana di ujung pulau Indonesia Betul, ke ujung ya. yang lain itu pasti masih banyak banget. Nah, lantas bagaimana dari pemerintah untuk memastikan bahwa ya memang kejadian seperti ini tidak terjadi lagi? Gini, ini bukan pemerintah. Kalau pemerintah sudah melakukan betul satu langkah dia melakukan gugatan. Ini justru sekarang persoalannya bukan di eksekutif, di yudikatif. Ketika pemerintah mengajukan hak gugatnya, ya harusnya kan mendukung apa yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan dan Kehutanan. Harusnya putusannya juga sejalan dengan politik hukum yang diinginkan pemerintah gitu kan. Ya, baik. Nah, kalau sekarang pihak yudikatif tidak mendukung gugatannya dia tidak apa yang diajukan oleh KLHK, ya ujungnya akan sama. Berapa ribu pun diajukan KLHK. Kalau putusan pertimbangan hukumnya demikian, tidak ada yang diharap. Nah, lantas kalau gitu misalnya memang yudikatif yang harus Ya. istilahnya diperbaiki Ya. begitu ya. Bagaimana caranya? Dan Nah sekarang ini, ketika urusan begini, ya Palembang begini, dan kelak kita ini juga akan mengajukan gugatan, Mahkamah Agung sebagai kawal depannya nunjuk PT supaya mengawasi para hakim-hakim ini. Tolong, sekali lagi, ini bukan mempengaruhi independensi pengadilan, tapi tolong, Anda belajar hukum lingkungan, undang-undang hukum lingkungan, undang-undang kehutanan, ada yang harus kita pelajari. Minimal kan, tadi saya katakan, di samping 5 alat bukti, jurisprudensi mengatakan ada pengetahuan hakim, masa hakimnya nggak tahu ada kerugian. Kalau kerugian itu kan menyebabkan akibat dari perbuatan melawan hukum yang tidak tadi semua yang tidak tumbuh itu segala macam. Berarti sekarang yang harus kita fokuskan adalah MA nih. Sekarang MA, bagaimana MA mengawasi kepada para hakim-hakimnya sekiranya harus dilakukan tadi. Kalau dulu ada politik hukumnya ada bersertifikasi, bagaimana hakim-hakim di dalam yang suka ada kebakaran hutan, belajar hukum undang-undang kehutanan, belajar undang-undang lingkungan, perdalam itu. Kan kita belajar dari Janeiro, dari Brasil, Afrika Selatan. Kita belajar itu, masa nanti dibilangin malu lah kita ratifikasi beberapa perjanjian internasional yang kita ikutin semua. Kalau ujungnya hakim mempertimbangkan dengan kalimat besok tumbuh lagi. Bisa ditumbuhi akasia lagi ya. Ya, jadi gini, closing terkait statement, dengan Mahkamah Agung itu juga untuk memperjelas bagaimana ini adalah ada kasus lingkungan atau tidak. Sekarang ini kan perkara campur, Pak. Jadi karena belum ada registrasi tentang penomoran tentang itu perkara. Kita sudah ada sekarang lingkungan, baik itu perdata, pidana maupun tun. Jadi itu supaya mengetahui bahwa ini adalah kasus pidana, ini tidak. Sekarang ini adalah sulit membedakan antara kasus lingkungan dengan karena campur. Nah, di situ juga belum mengetahui Mahkamah Agung itu berapa kasus di Indonesia ini. Jadi dengan adanya nanti penomoran itu adalah memudahkan. Dan kita juga itu kapan penomoran itu terjadi? itu sudah mulai. Jadi kita sudah mulai karena itu ada keputusan Mahkamah Agung. Dan kemudian sebelum terakhir ini saya katakan bahwa kita tetap melakukan gugatan itu sesuai hak gugat, kita tetap maju terus. Salah nggak persoalan, karena kita sebenarnya adalah memperjuangkan. Bukan soal nilai uangnya kan? Bukan. Yang benar harus dinyatakan salah. Ya, uang kita nggak persoalan. Itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa dihindari, ya, karena kita kan ada kerugian lingkungan harus dihitung. Tapi kita nggak akan ada target untuk sekian dan sebagainya. Jadi pemerintah akan terus maju ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ragil dan juga Kang Asep sudah ada di sini. Nah.